Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat konseling, bertemu kembali dengan saya Rizky Andana Pohan. Pada kesempatan kali ini sahabat konseling, saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian mengenai penerapan teknik journaling di dalam konseling. Apa itu journaling? Bagaimana cara menerapkannya? Pada layanan apa bisa kita terapkan? Mari kita lihat pada materi ini teman-teman. Teman-teman perlu mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang telah menulis catatan harian selama berabad-abad melalui berbagai sarana formal maupun informal dengan menggunakan buku harian. Bahwa sesungguhnya ekspresi, perasaan, kegiatan, perilaku itu pada zaman dahulu itu sudah dituliskan oleh orang-orang pada zaman dahulu kalau berabad-abad. Melalui bentuknya bisa berbentuk buku, bisa berbentuk diari, apapun bentuknya. Misalnya dulu pada zaman Rasulullah itu adalah menulis di pelepah kurma, di batu. Semua itu dilakukan untuk apa itu? Salah satunya adalah mengekspresikan perasaan, kondisi psikologis kita. Untuk memberitahu ini di mana batu nisan misalnya, untuk memberi. Itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk menuliskan catatan-catatan itu. Oleh sebab itu kan pada masa kerajaan-kerajaan dulu ditemukan catatan-catatan itu kan teman-teman, dan bisa digali, diteliti apa sesungguhnya yang terjadi pada zaman itu. Begitu juga dalam sesi konseling, sesungguhnya catatan-catatan harian ini sangat berguna sekali. Misal beberapa kasus yang pernah terjadi adalah contoh kasus bunuh diri. Dilihat catatan harian, ternyata dia catatan harian ada di situ dituliskannya. Atau kasus-kasus yang lain. Atau sekarang ini kan media sosial, status WA-nya kah, status Facebook-nya kah, Twitter dan lain-lain, bisa dianalisis dari sini bagaimana sesungguhnya kondisi psikologis yang dialami oleh individu itu sendiri. Sehingga ini sangat membantu kita dalam proses konseling. Teman-teman sekalian, apa itu journaling dalam konseling itu? Yaitu menulis jurnal. Jurnal itu memungkinkan klien-klien kita itu untuk mengungkapkan dan mengeksternalisasikan pikiran, perasaan, kebutuhannya yang diekspresikan biasanya untuk ranah pribadi. Ya kan ada teman-teman pada masa dulu itu kan mengekspresikannya dikuncinya, digemboknya, buku harian itu boleh. Saat ini juga ada aplikasi-aplikasi yang dia bisa dengan halus menceritakan kondisinya, hanya dia yang tahu. Ya kan? Ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk membantu klien-klien kita ini agar mampu mengungkapkan perasaannya dan kita analisis dalam sesi konseling. Kemudian teman-teman, journaling ini sebagai teknik terapi karena mengekspresikan secara tertulis ini yang dibawa dalam segi konseling ini dapat dibaginya bersama konselor secara terbuka, secara rahasia, dan menjadi penggerak dalam proses konseling ini. Inilah keunggulan sesi konseling yang tadinya catatan-catatan harian, jurnal-jurnal pribadi ini tidak ada yang tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu misalnya. Tapi dengan sesi dengan konselor, dia akan menceritakan apapun kepada konselor secara terbuka, secara rahasia, tanpa ada kekhawatiran di dalam dirinya untuk diceritakan oleh konselor kepada orang lain. Bahkan bermuara nanti pada terbantunya untuk menuntaskan masalah-masalah yang dialami oleh klien. Kadang klien kita itu tidak mampu untuk mengungkapkan secara langsung dengan kata-kata. Dengan journaling inilah bisa kita gunakan, bisa kita analisis, atau untuk tugas rumah daripada klien kita itu. Inilah kita lihat. Kemudian yang ketiga, journaling ini juga membantu menjaga klien kita itu untuk tetap terfokus pada tujuan konseling pada saat tidak di dalam sesi konseling. Ini contoh yang saya bilang. Dalam sesi pekerjaan rumah setelah sesi konseling, kita buatlah format-format jurnal bagi
klien kita. Pada hari ini apa yang dirasakannya, bagaimana sikap dia, apa tindak, dituliskannya lah. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru kita analisis secara bersama-sama. Inilah dia untuk membantunya agar tetap fokus melaksanakan. Ada contoh kasus misalnya pada siswa kita itu yaitu malas, susah untuk bangun tidur misalnya, sehingga sering terlambat ke sekolah. Nah, kita buat pendekatan behavioralnya untuk kegiatan-kegiatannya bagaimana, kemudian setelah dia melaksanakan kegiatan itu ataupun pas melaksanakan itu dibuat di dalam jurnal. Apa perasaan dia ketika misalnya terlambat ke sekolah, dimarahi oleh guru, apa perasaannya, tuliskanlah. Nanti itu akan membantu kita dalam sesi konseling berikutnya, teman-teman. Jadi ini sangat membantu sekali. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Teman-teman, sahabat konseling, tugas kita sebagai konselor itu adalah bagaimana caranya agar klien-klien kita ini mampu untuk membuatnya. Ini kan sederhana sekali, tidak rumit. Yang pertama adalah tugas menulis mengalir bebas non-direktif sampai lembar kerja yang terstruktur. Jadi saya beberapa klien saya itu saya bilang aja, tuliskanlah apa perasaan kamu saat ini. Silahkan dituliskan. Boleh berbentuk tulisan, boleh berbentuk puisi, boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk tulisan. Silakan saja dengan kebutuhan dia. Nah, ini boleh nih, bebas. Nanti dengan menulis ini nanti baru kita gali bersama dia apa maksudnya itu kan. Kemudian teman-teman, ketika ini menjadi tugas rumah intervensi konseling, penulisan ini seharusnya terjadi setiap hari. Nah, ini dia. Kalau bisa biar mudah kita analisis nanti perkembangannya. Setiap hari kita jadwalkan kesepakatannya kan. Pedomannya disepakati juga oleh konselor maupun klien. Penyesuaiannya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Boleh kita sepakati mau nulis berbentuk diari yang bebas saja. Mau cuman gambar, boleh gambar. Atau lukisan, boleh. Mau bentuk lagu, boleh. Puisi, boleh. Terserah kondisi pada klien kita. Yang penting mengungkapkan, mengekspresikan perasaannya bisa dia ungkapkan. Sesungguhnya di dalam kondisi psikologis mampu untuk mengungkapkan, mencurahkan keadaan diri, perasaan itu merupakan salah satu tanda-tanda positif bahwa klien kita itu bisa untuk keluar daripada permasalahannya. Instruksinya mulai dari yang sederhana sampai dengan yang menuju tujuan konseling. Yang pertama misalnya cuman menceritakan saja apa-apa yang dirasakannya, tapi bisa pada sesi mengarah kepada tujuan konseling kita buat apa yang Anda lakukan, apa sikap Anda, apa tanggung jawab Anda agar Anda tidak lagi terlambat bangun. Nah, itu kan bisa kita buat apa yang seharusnya Anda lakukan, dikasih pomnya. Ini contohnya teman-teman. Tergantung makanya kita akan sebagai konselor menyesuaikan. Kemudian variasi-variasinya perlu kita ketahui. Bukan hanya dengan yang tadi saja. Boleh dengan melalui media seperti lukisan. Apalagi sekarang kan Android udah gampang. Tarian boleh. Apabila dia suka menari, tarian apa yang diungkapkan. Boleh melalui musik. Pada hari itu boleh. Makanya perlu journaling itu. Apakah dia dengan musik, hari ini mendengarkan musik apa, perasaannya apa, boleh. Nanti kita analisis pada pertemuan berikutnya dengan klien. Boleh tulisan program, misalnya buku harian pekerjaan rumah. Ini tadi yang saya sampaikan itu. Pekerjaan bukan maksudnya pekerjaan rumah sehari-hari, bukan. Pekerjaan rumah ini adalah pekerjaan dari sesi konseling yang akan dilakukannya di rumah. Nah, itu dia ya kan. Bukan PR-PR biasa, tapi PR-PR yang terkaitan dengan kondisi psikologis yang membantu dia berdasarkan kontrak dengan konselor. Kemudian catatan-catatan harian, ini juga boleh. Kemudian autobiografi. Berikutnya bercerita, nggak apa-apa ini bercerita. Menceritakan pada hari ini saya masuk ke kelas ini, bertemu dengan bapak ini, kuliah saya ini. Pada hari ini saya ketinggalan buku, saya dimarahi, saya lakukan.
Gak apa-apa, cerita aja. Ini merupakan salah satu kondisi psikologis yang sangat baik nih ketika mampu bercerita. Berikutnya puisi, ya bisa. Saya lihat beberapa klien saya itu puisi, gambar, lagu, lirik lagu kan, sama bebas. Ah ini dia. Puisi boleh juga, puisi. Bahkan dengan ada ini bisa melukiskan perasaannya kan dengan puisi diungkapkan. Jadi terserah kepada klien kita itu nanti variasinya. Tugas konselor apa sih sebenarnya? Dalam sesi konseling untuk melakukan teknik journaling ini adalah mendeskripsikan maksud dan isi tugas. Konselor harus mampu menjelaskan kepada pada klien untuk bagaimana membantunya dalam sesi konseling ini. Untuk berikutnya pekerjaan rumahnya adalah klien harus membuat jurnal. Tujuannya adalah biar bisa klien itu mengekspresikan perasaan, menilai apa yang dilakukannya, menganalisis apa yang akan dilakukan, serta nanti bisa didiskusikan sebagai bahan untuk sesi konseling berikutnya. Atau ada yang berikutnya terlibat dalam kegiatan journaling. Nah ini harus terlibat. Sekarang ini kan misalnya boleh dibuat dalam Google Sheets. Setiap hari dia konseling menuliskan jurnal. Boleh dikomentari oleh konselornya langsung. Kan boleh itu, ditentukan waktu-waktunya. Apa tadi apa yang kamu lakukan? Terus bagaimana? Boleh. Terlibat dalam aktif dalam kegiatan journaling ini. Harus terlibat. Kemudian memeriksa kemajuan klien dan melibatkannya dalam pertukaran bermakna yang berasal dari isi dan proses journaling. Ini tadi yang saya katakan. Memeriksa kemajuan klien. Boleh setiap hari. Bagaimana Ayu sudah dituliskan melalui WA misalnya. Atau melalui aplikasi yang bisa di-share bareng. Melalui Google Sheet tadi ya bisa tuh. Bagaimana perasaannya hari ini. Apa yang sudah dilakukan untuk mengendalikan perasaan itu. Ya kan. Nah, kemudian yang pastinya tugas kita sebagai konselor menyemangati klien dan memodifikasi kegiatan apabila dianggap perlu. Ya itu sudah bagus. Kamu tadi menjumpai guru kamu. Cuman sepertinya tadi gimana nih? Kenapa ekspresi guru kamu tadi kurang baik dengan kamu? Gimana tadi kamu ketika menjumpai beliau? Pada waktu apa? Iya Pak, saya tadi menjumpainya saat beliau lagi sibuk. Lain kali kamu harus bisa ya melihat kondisinya. Ini menyemangati klien dan memodifikasi kegiatan apabila dianggap perlu. Itulah pentingnya tugas konselor ini, teman-teman. Ini contohnya yang terstruktur itu ya. Yaitu adanya situasi, kita buat 3 kolom situasi. Ini boleh dimodifikasi nanti hari ini tanggal berapa ya kan. Situasi, perasaan, pikiran yang menyertai terkait dengan topik ataupun permasalahan yang dihadapi oleh klien. Situasinya yaitu misalnya baru-baru ini berat badan saya bertambah. Perasaan kamu gimana? Canggung, malu, kegemukan, dan tidak diinginkan. Apa pikiran kamu terhadap kondisi kamu ini? Orang akan menganggap saya tidak menarik jika saya tidak menjaga kelangsingan tubuh saya. Ini kan pikiran dia sebenarnya. Pikiran-pikiran ini. Inilah yang akan kita reduksi, kita analisis melalui konseling. Kayak mana ini sebenarnya? Bagaimana biar perasaan dia ini berubah menjadi lebih percaya diri. Kemudian misalnya masalah dalam belajar, makalah kelompok kami belum siap. Kayak mana perasaanmu? Saya merasa orang yang paling bodoh lah di kelas ini. Teman-teman saya semua siap, dosen saya marah. Saya menjadi orang yang malas, malu, menunda-nunda. Ini kan perasaan ini. Bagaimana pikiran yang mencerternya? Saya mahasiswa yang tidak percaya diri, saya tidak akan mendapatkan nilai, saya tidak akan lulus mata kuliah ini. Disinilah nanti tugas konselor. Bagaimana mengupayakan hari ini makalahnya. Berarti nanti intervensinya adalah memperkuatnya adalah bagaimana klien kita ini didorong untuk menjumpai dosennya. Apa tugas berikutnya yang akan dilakukannya. Dan dia berkomitmen untuk berupaya agar jangan lagi terulang kembali. Kan ini yang paling penting itu. Sehingga perasaan-perasaan ini bisa hilang secara perlahan dengan berupaya pertama menjumpai dosennya lah. Saya tidak akan lulus mata kuliah ini pasti ini. Mungkin
tidak terbersit, ya kan? Saya tidak akan mendapatkan nilai. Tapi dengan mengupayakan sesi konseling, kita harus berupaya untuk melaksanakan tindakan. Jangan hanya sampai pada tahap pikiran-pikiran yang negatif. Ini pikiran negatif yang akan membawa kepada tahap yang positif. Tapi ada pikiran-pikiran negatif itu yang akan terus membawa ke negatif. Tidak ada upaya, misalnya biar aja lah nggak lulus ini minggu depan bisa. Itu yang akan, inilah tugas konseling. Tugas konselor untuk mereduksinya. Atau teknik mengalir bebas, boleh juga. Aku sudah terlanjur terlambat untuk masuk kuliah dengan bapak itu, biarlah. Toh terlambat pun akan berkonsekuensi dengan tidak diakuinya kehadiranku di kelas. Tapi tidak masalah, yang penting aku dapat ilmu. Aku sangat bosan kuliah hari ini, apalagi tugas dengan bapak itu setiap minggu sangat banyak. Mulai dari makalah, mind mapping, video, critical journal, dan lain-lain. Ya sudahlah, terserah dia mau kasih nilai aku apapun. Aku ikhlas, tapi ingat Pak, suatu saat aku akan menjadi orang sukses. Ini contohnya. Sesi konselingnya adalah bagaimana ekspresi ini. Ekspresi ini tidak disalahkan, tidak. Ini merupakan satu kemajuan, tapi bagaimana seorang konselor itu dapat membantunya untuk berpikir yang lebih rasional lagi. Dia terlambat masuk kuliah, oke. Tapi jangan bagaimana caranya mengupayakan tidak bosan kuliah, bagaimana mengupayakan agar tetap diakui kehadiran, kan begitu. Kemudian ya sudahlah, dia mau ngasih nilai apa, ini kan pasrah. Dalam sesi konseling inilah yang bisa kita ungkap. Tapi ingat Pak, suatu saat aku akan menjadi orang sukses. Ini kan pikiran-pikiran dia dari yang tadinya negatif menjadi pendendam seperti ini. Ini terkadang yang tidak disadari oleh klien kita. Ini tugas konselor untuk memberikan bantuan pelayanan. Sehingga apa? Akan terciptalah suasana psikologis yang lebih baik, lebih nyaman. Ya terlambat, tapi pertanggungjawabkan, diperbaiki di masa yang akan datang. Jangan sampai seperti ini terus menerus, seolah-olah kan dia dendam kepada dosennya. Padahal dosennya berbuat yang terbaik sesuai dengan kontrak perkuliahan untuk membentuk sesuai dengan tujuan perkuliahan yang diupayakan. Jadi itu kira-kira teman-teman. Kalau untuknya berikutnya bisa ya praktik membuat jurnalnya ya dengan aplikasi-aplikasi. Semoga membantu ya teman-teman sahabat konseling. Salah satu variasi teknik dalam sesi konseling, bisa dalam sesi konseling individu ataupun bimbingan maupun konseling kelompok ataupun lain-lainnya yang bisa digunakan. Itu aja mungkin teman-teman, semoga bermanfaat. Karena kita sesi konseling saya ingin berbagi kepada teman-teman yang sudah saya praktekkan ya, dengan pada para klien saya, mahasiswa-mahasiswa saya untuk membuat jurnal ini. Demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sahabat konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.